Yang pasti kalian sudah tidak asing kan siapa aku? Ya, aku adalah alat reproduksi pada perempuan, yaitu tempat di mana menstruasi terjadi. Sebelum aku menjelaskan apa itu menstruasi, aku akan memberitahu kalian bagian-bagianku, agar mempermudah kalian memahami materi yang aku sampaikan. Bagian pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Nah, yang kedua ini adalah ovarium. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk ini berbentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Yang keempat adalah rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Berikut adalah beberapa hormon yang bekerja ketika proses menstruasi. FSH adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari di otak dan berperan dalam merangsang pertumbuhan folikel di ovarium selama fase folikular. LH juga diproduksi oleh kelenjar pituitari dan bekerja sama dengan FSH. Yang ketiga ada estrogen. Estrogen adalah hormon yang diproduksi oleh ovarium dan memainkan peran penting selama fase folikular dan luteal. Yang keempat ada progesteron. Hormon ini bekerja untuk mempertahankan lapisan dinding rahim dan mendukung implantasi sel telur yang telah dibuahi. Yang kelima ada gonadotropin releasing hormone atau dapat disingkat GnRH. GnRH bertindak sebagai pemicu awal dari seluruh siklus menstruasi dan mengatur kapan SFH dan LH dilepaskan untuk memulai perkembangan folikel dan ovulasi. Lalu yang keenam terdapat prostaglandin. Prostaglandin adalah zat kimia yang dilepaskan di rahim saat menstruasi dan berperan dalam kontraksi rahim untuk meluruhkan lapisan dinding rahim. Sudah tahu kan kalian dengan bagian-bagianku dan hormon yang bekerja saat menstruasi? Jadi, menstruasi atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Proses menstruasi merupakan proses peluruhan dinding rahim atau endometrium karena tidak ada pembuahan pada sel telur, sehingga mengakibatkan penurunan hormon estrogen dan progesteron. Nah, penurunan hormon ini membuat lapisan dinding rahim yang sudah menebal menjadi rapuh, pembuluh darah pecah kemudian luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Selanjutnya ada fase menstruasi. Fase yang pertama yaitu terjadi pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Fase ini menandai awal dari siklus baru dan berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari, tergantung pada masing-masing individu. Lalu terdapat fase folikular hari ke-13. Fase folikular dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi. Pada fase ini, kelenjar pituitari di otak mulai melepaskan hormon perangsal folikel. Nah, hormon tersebut merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa folikel yang mengandung sel telur. Namun, hanya satu folikel yang akan matang dan siap dilepaskan selama ovulasi. Lalu ada fase ovaluasi hari ke-14. Ovaluasi adalah tahap di mana sel telur matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi, meskipun dapat bervariasi. Selanjutnya ada fase luteal hari ke-15 sampai 28. Folikel yang kosong setelah melepaskan sel telur berubah menjadi struktur yang disebut corpus luteum yang mulai menghasilkan hormon progesteron. Langsung sekitar 14 hari dan sering kali. Fase luteal berlangsung sekitar 14 hari dan seringkali ditandai dengan gejala sindrom pramenstruasi atau PMS seperti perubahan suasana hati, payudara yang menjadi sensitif, kembung, dan kelelahan. Nah, dari video yang sudah kalian tonton ini, apakah kalian sudah paham tentang menstruasi? Aku harap video ini dapat membantu kalian untuk belajar